Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keanu, jumpa lagi dengan kita nih. Kali ini kita akan membagikan ya liburan Lebaran Idul Fitri kita. Tentunya sudah tidak asing lagi ya buat rekan-rekan Cikarang, karena kita menuju jalannya yang dekat aja, yaitu Curug Cigentis ya, atau Kampung Turis, atau juga Loji, atau Curug Bandung. Pokoknya sama tujuannya seperti itu. Arahnya Curug Cigentis ya. Kita mulai dari Jalan Kalimalang ya. Ini kita di Pasar Tegal melewati Pasar Tegal yang sudah tidak asing lagi buat warga Cikarang khususnya. Sekarang kita sudah sampai ya di Bendungan Cibeet ya. Cibeet, saluran Tarum Barat, Sungai Citarum ya. Antar memisahkan mungkin antara Kalimalang dan Sungai Citarum. Ini masih di area Jalan Kalimalang ya, Infeksi Kalimalang. Nah, ini kita sudah ada di pertigaan ya. Namanya itu pertigaan Kobak Biru, atau di Google Map itu namanya Pasar Jati ya, Jalan Pasar Jati. Kita ambil ke arah kanan ya, karena kalau ke kirinya itu arah ke kota Kerawang ya, seperti Galumas dan lain sebagainya. Tidak jauh dari pertigaan tadi ya ke Kobak Biru, ini ada pom bensin ya. Jadi kalian yang ingin ngisi bensin dulu. Tapi juga memang banyak juga ya di depan sana. Ketika di penyeberangan tol ya, ini penyeberangan tol jembatan, jalannya ada jalannya pergeseran tanah ya ini. Jadi banyak juga yang turun tanahnya, kemudian juga jalannya pecah ya. Jadi hati-hati. Nggak tahu ini sudah lama atau belum untuk kejadiannya, tapi sangat disayangkan ya, karena ini jalur wisata, harusnya pemerintah lebih cekatan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini suasana jalannya masih sepi ya, bukan karena memang tidak ramai, karena kita juga memang berangkatnya pagi, jam 6 sudah start ya. Jadi kita ambil pagi karena biar sampai sana itu punya tempat duduk ceritanya biar nyaman juga. Ya kita lihat aja nanti seperti apa sampai sana, apakah sudah banyak orang atau memang betul kalau jalan pagi itu kita lebih nyaman lagi ya. Ini jalannya benar-benar suasana jalan ke arah pegunungan ya. Jadi suasananya banyak di kiri kanannya itu pepohonan ya. Tapi juga di sini memang juga kelihatannya rumahnya itu sangat padat ya, banyak penduduknya. Jadi banyak banget penduduk. Nah, ini nggak tahu nih, kayak ini pengolahan batu kapur atau apa ya. Mungkin yang kalian tahu tolong di komen ya. Sepertinya sih produksi batu kapur kali ya. Ini kayaknya masih khas tradisional daerah sini. Ya nggak tahu nih jenisnya seperti apa. Saya juga tidak tahu. Tapi kayaknya ini lagi libur ya.
tapi memang masih aktif kayaknya, sepertinya seperti itu. Nah, ini jalannya lumayan besar ya. Ini bisa hampir berpapasan buat dua mobil. Ini benar-benar besar ya, karena mungkin juga ada produksi ya. Jadi jalan industri. Cuma sayang memang banyak juga jalannya itu jalan tambalan ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu kecepatan tinggi ya untuk bawa motornya. Nah, setelah ini dia udah masuk ke area perkampungan lagi. Ini jalannya sudah mulai kecil lagi ya. Jadi tadi jalannya besar, kemudian balik kecil lagi. Nah, ini kita ada masuk penyeberangan. Ada yang tahu ini jembatan apa ya? Ini jembatan. Seperti itu, ini jalannya pas ya untuk dua mobil ya, seperti itu. Nah, karena kondisi yang kita tuju itu jalannya masih kurang lebih 6 kiloan lagi, jadi kita putuskan untuk istirahat dulu ya di warung sambil lihat-lihat banyakan mana nih yang turun atau kendaraan yang naik ya. Jadi kita istirahat dulu ya di warung. Kita istirahatnya di dekat warung, yaitu kantor desa Jati Laksana ya. Ini kayaknya kendaraannya kendaraan elep, kayak ini kendaraan buat akomodasi warga setempat ya. Nggak tahu tuh tujuannya ke Kerawang langsung atau kemana, nggak tahu. Nah, ini kendaraan banyak banget ya yang menuju ke atas ya. Itu masih jam 8 kondisinya. Tuh ya, banyak banget ya yang kendaraan pick up di modif buat keluarga ya. Jadi biar banyak muatnya, jadi bawanya kendaraan pick up seperti itu. Ya, memang situasi lebaran ini kumpul sama keluarga itu memang menyenangkan ya. Kita beristirahat kurang lebih setengah jam. Kita lanjutkan kembali ke perjalanan ya menuju tempat lokasi. Nah, sekarang kita sudah sampai ya di Pasar Loji. Ini area Pasar Loji. Ada yang pernah belanja di sini mungkin? Kalau penglihatan kami, sepertinya Pasar Loji ini pasar yang aktif ya. Jadi bukan yang pasar dadakan. Jadi memang banyak kios-kios dan ruko-ruko ya yang tertata, dan juga ada beberapa kaki lima. Ini sepertinya memang bukan pasar yang seperti di kampung-kampung ya. Ini memang pasar seperti di kota malah, karena memang ramai ya. Ini juga salah satu penyebab mungkin area Cigentis jadi macet ya. Ya harus diperhatikan lagi, karena ini tuh pertigaannya juga kecil ya. Perempatannya malah, ini perempatannya kecil.
Jadi kalau ada bis atau apa ini kayaknya susah ya buat naik itu. Jadi disarankan mungkin untuk yang ke Cigentis ya naik mobil kecil, atau lebih enak lagi sih ya bawa motor ya. Karena memangnya jalannya nggak begitu besar nih, khususnya di perempatan Pasar Loji. Tak terasa ya, selama perjalanan akhirnya kita juga disuguhkan ya dengan pemandangan yang luar biasa ya. Pemandangan pegunungan yang sangat sejuk tentunya. Ini kita kurang lebih jam setengah 9 ya. Jam 9 kurang lah. Karena tadi jam 8 istirahat setengah jam. Jam setengah 9 lewat ini, kurang lebih 45, jam 8.45an ya. Ini sejuk banget ya suasananya. Di sebelah kiri kita suguhkan dengan irigasi ya, yang airnya mengalir. Ini juga ada pembangunan tuh ternyata ya. Pembangunan rumah tingkat atau apa nggak tahu. Yang lihat senangnya itu di area Cigentis ini, irigasinya itu airnya mengalir ya. Jadi kan kalau solokan di kota itu mengalirnya itu pas hujan kemudian banjir. Kalau ini nggak hujan tapi dia mengalir, jadi suasananya itu benar-benar sejuk, bikin tenang hati ya, bikin nyaman seperti itu. Terus kemudian yang ini lagi, ini nggak sepi ya, ini rame karena rumahnya itu benar-benar langsung di pinggir jalan ya. Kita sudah sampai ya di gerbang desa Mekar Buana ya. Dulu di sini setahu saya banyak banget ya yang mintain tiket, buat tiket masuknya di sini ya. Nanti bayar parkir lagi, tapi sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada, langsung ke lokasinya sepertinya. Ya ada kemajuan sih ya, mungkin dari pemerintahnya atau seperti apa, saya juga kurang paham ya. Jadi lebih nyaman kita, nggak macet. Biasanya di situ dulu dipinta buat karcisnya seperti itu. Di belokan Gapura Dharma Putra ini ya salah satu penyebab kemacetan sepertinya, karena memang tikungan, kemudian juga area jalannya kecil ya. Tidak kalah dengan di Sariater ya, di sini juga ada yang namanya itu kampung turis ya. Kampung turis itu resort dan waterpark ya. Sama seperti di Sariater juga ada seperti itu. Ada yang pernah masuk ke kampung turis? Coba ceritakan seperti apa ya.
Nah, ini kita sekarang sudah nyampe di tanjakan ya. Nah, ini tanjakannya lumayan ya, bikin kendaraan juga tertekan juga ya. Jadi tolong disiapkan ya untuk kendaraannya seperti pengereman, mesinnya biar prima agar tidak mogok, karena banyak juga di sini kalau kendaraan tidak prima yang mogok ya. Guys, kita sudah sampai di ini, nggak Curug Cigentis ya, ini Curug Bandung. Ini tiketnya. Motor 10.000. Di depan nggak ada. Nah, ini warung-warungnya ya. Jadi nggak perlu ke atas ya, di sini juga bisa menikmati suasana liburan ya. Karena kalau ke atas itu macet banget. Jadi kita nggak ke curugnya, karena kita bawa keluarga. Jadi kita cukup di sini aja. Jadi ini di bawahnya ya, nggak di curugnya, nggak di bawah. Area katanya sih Curug Bandung apa-apa tuh. Jadi memang benar ya. Jadi kalau kita mau ke sini tuh memang harusnya pagi ya. Jadi lebih nyaman. Kita juga tidak terganggu terlalu banyak orang ya. Jadi nanti agak siangan itu sepertinya bakalan ramai ya. Jadi ini tidak begitu ramai, lebih nyaman ya. Jadi belum begitu banyak, tapi juga lumayan penuh juga ya. Untuk kendaraan mobil parkirnya ini lumayan penuh. Jadi nggak area Cigentisnya, tadi bawahnya ini.
Ini kita berada di area parkir mobil ya. Parkir mobil ini sudah diaspal, jadi nyaman ya, tidak takut ban selip. Ini area, nah ini juga ada beberapa yang jualan ya di area parkir mobil. Ini ada yang masih tanah ya lahannya, mungkin belum dikelola ya. Lahan parkirnya buat mobil masih tanah, tapi banyak warung-warung juga ya. Kayaknya ini warung tambahan. Ya, wow. Masih ke atas ya tuh. Jadi apapun wisatanya ya, ini Mikap ini andalan ya, dimanapun kita berada pasti jadi favorit. Cuma sayang jadi sampah ya, tolong diperhatikan, jangan buang sembarangan ya sampahnya. Biar kompak lagi kelihatannya, jadi kita menunya juga bawa dari rumah ya. Walaupun kita jajan di lokasi, beli di warung-warung setempat, kita juga nyiapin ya makanan dari rumah, jadi biar afdol. Ya makan bersamanya lebih nikmat lagi. Sekarang sudah jam setengah 11 ya. Posisi parkiran sudah mulai penuh.
Nah, jadi buat kalian yang mau ke sini, jangan lupa ya bawa kantong kosong juga ya, nanti buat bawa sampahnya nih. Kesian juga yang sini ya. Ini banyak juga yang ngalir ke sungainya. Jadi banyak juga bungkus-bungkus mic cup ya, sama plastik-plastik cup. Jadi buat lingkungan lebih baik, jadi kalian bawa kantong nanti kumpulkan, bantu yang pengelolanya, yang jualan. Seperti itu. Jam menunjukkan sudah jam 1 siang ya. Jadi kita putuskan untuk kembali ke rumah ya. Nah, ini terjadi kemacetan. Ini terjadi kemacetannya di belokan Dharma Putra ya. Karena jalannya kecil, jadi ada yang mau naik, ada juga yang mau turun. Sehingga macet pun terjadi ya. Ini persis di gerbang kampung turis ya, kita sudah mulai macet. Masya Allah, ini bagus banget ini sawahnya. Sawah siapa ini kira-kira ini? Oh, ini banget tuh. Hah? Ini, kita dulu. Masya Allah. Dari bawah nggak kelihatan ya sayangnya ya. Di atas nih. Tuh, ini ayam. Hah? Ini ayam. Ini nih yang bikin macet nih, mie ayam tuh. Mie ayam yang bikin macet. Mie ayam. Terus yang lain temen-temennya ada Masya Allah. Udah punya sawah, ini gede banget, jualan juga. Ya Allah, berkah bener dah. Hah? Sawahnya, sawah juga kan? Punya sawah ya? Tuh. Ya Allah. Bener ya? Tuh. Jualan mie ayam juga, sawahnya mau nandur. Sampai macet tuh, bikin macet ini. Tukang mie ayam. Iya, tuh. Mie ayam. Mas Nardi. Tuh. Ini yang mau pada pulang dari Curug Cigentis tuh, mampir ke sini ya. Ada sebelah kanan temannya, posisinya adem banget. Bagus banget nih posisinya tuh. Ada tulisan apa ini? Marka jalan ya. Kampung turis. Naik sedikit, duduknya di pinggir irigasi, ada sawahnya. Nah, sawah.